wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Terima kasih masih bersama saya Ali Azhar Sinaga. Jadi saya sini sedikit bercerita mengenai jangkos. Nah, ini salah satu yang saya ambil sampel, yaitu janjang kosong, karena jangkos ini salah satu produk dari perkebunan kelapa sawit, yaitu khususnya adalah buah kelapa sawitnya. Nah, jangkos ini kita lihat ini yang sudah diolah atau produk turunan dari pabrik gitu kan. Jadi pabrik itu ngolah kelapa sawit, jadi salah satu limbahnya. Nah, limbah dari kelapa sawit itu banyak ya teman-teman ya, mulai dari jangkos, limbah cair, fiber, ban as atau bujanjang, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sekarang saya ngambil sampel, salah satunya adalah jangkos. Nah, jadi saya nanti memaparkan mengenai manfaatnya dan juga secara teknisnya gimana cara mengaplikasikan di lapangan, karena ini kita di perkebunan sawit. Nah, jadi ini sedikit bercerita mengenai jangkos. Jangkos ini manfaatnya sangat banyak teman-teman. Jadi khususnya kita yang mempunyai perkebunan sawit, kebun sawit seperti sekitar kita lihat. Nah, ini kebun sawit semua teman-teman ya, kebun sawit semua. Nah, nanti lagi sebentar. Nah, jadi di sini, nah saya bercerita sedikit. Jangkos ini teman-teman, saya bercerita mengenai kandungannya. Jadi kandungannya ini manfaatnya bagi kelapa sawit, yaitu yang pertama mengandung unsur hara nitrogen intinya. Jadi ada beberapa persen di sini nitrogennya. Dan selanjutnya memperbaiki tekstur tanah, dan selanjutnya yang terakhir menambah pupuk organik pada tanah. Nah, jadi kita nanti bisa menunjukkan seperti apa pengaplikasiannya secara teknis, secara efisien, dan juga secara gimana untuk baiknya di lapangan supaya nanti tidak mengganggu dari pokok tersebut ataupun mengganggu dari aksesnya. Jadi itu. Nah, jadi ini sangat banyak teman-teman ya, sangat banyak manfaatnya. Jadi ini produk turunan dari kelapa sawit dan ini tidak dibuang. Nah, ini dari perusahaan sendiri ataupun misalnya dari perkebunan pribadi yang mempunyai kebun sawit pribadi, ini sangat banyak diaplikasikan di perkebunan sawit karena ini mengandung unsur hara N nitrogen sekian persen dan menambah unsur hara organik dan untuk memperbaiki tekstur tanah pada perkebunan sawit. Nah, jadi nanti kita lihat aplikasi seperti apa. Oke, jadi sekira itu aja. Jadi kita langsung aja lihat teman-teman yang gimana cara untuk mengaplikasikannya. Ya teman-teman, ini udah kita masukkan ke angkong atau kereta sorong gitu kan. Nama kita biasanya sebutnya angkong, kereta sorong. Jadi kita langsung. Nah, jadi kita teknisnya di sini jarak antar tanam. Kenapa sayang? Nah, jarak antar tanam yaitu kurang lebih sekitar 9 meter. Kita aplikasikan ke tengahnya. Jadi kita dengan ukuran kurang lebih sekitar 3 kali 4. Kita lihat gimana caranya kerja. Oke teman-teman, jadi seperti ini ukurannya. Jadi yang udah kita aplikasi ini sebenarnya belum selesai, kita tambahkan lagi. Nah, jadi dia harus ukurannya 3 kali 4 meter, 3 kali lebarnya 3-4 meter panjangnya, dan dia tidak boleh dilapis ataupun ditimpa, jadi cukup satu lapis saja teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat contohnya ini masih kurang. Jadi harus satu lapis, nggak boleh ditimpa. Caranya mudah teman-teman ya, jadi kita cukup untuk meletakkan saja tapi dibentuk persegi. Jadi udah kita kalibrasi teman-teman ya, ukuran 4 dan ini 3 meter, bentuknya persegi kotak. Kita menggunakan alat ini teman-teman. Ini namanya gancu, tapi ini sangat kecil, sebenarnya ada yang lebih besar lagi. Kan ini supaya lebih ringan saja.
caranya sangat mudah. Kita lihat sendiri di sini. Ini kita lihat sini. Nah, ini sengaja saya bercerita sedikit kenapa diletakkan di antara pokok. Ternyata ini pokok sawit dan ini juga pokok sawit. Jadi sebenarnya secara sistem perakarannya ini pokok sawit udah berumur 3 tahun. Nah, umur sawit yang udah berumur 3 tahun, dia akarnya itu udah kurang lebih di atas 3 meter, teman-teman. Sini. Di atas sini, kurang lebih sini akarnya. Nah, jadi sengaja kita buat sini karena ini tidak dilalui orang. Jadi logikanya, ini akses teman-teman, ini jalan. Ini kenapa tidak aplikasi ini jalan? Yang pertama, ini menyulitkan orang lewat karena kita sendiri ya kita lewat sini untuk akses. Dan yang kedua adalah akar itu sebenarnya sistem perampasan pada tanah itu lebih baik itu ada di jarak antar ini. Ini namanya gawangan. Gawangan inilah yang jarang diinjak karena ini kan sudah padat. Jadi biar dia cepat menyerap untuk kandungan dari jangkau tersebut nitrogen tadi. Jadi manfaatnya sangat banyak teman-teman ya. Jadi alat yang digunakan sangat simpel, gancu kecil, ini angkong, hanya 2 aja teman, dan satu lagi lah inilah bentuk jangkosnya. Nah, jangkosnya bisa kita lihat ini jangkosnya dari pabrik dan bentuknya petak seperti ini. Nah, ini tadi saya ulang kembali manfaatnya sangat banyak sawit. Ini bisa manfaatnya untuk memperbaiki unsur hara yang ada dalam tanah dan menambah unsur organik pada tanah dan juga kandungan organik saya tadi, dan juga yang terakhir adalah memperbaiki tekstur tanah yang ada